bisa memberikan kita peluang untuk mendapatkan income yang lebih gitu ya. Nah, sebelum masuk ke dalam acara kita pada hari ini, saya ajak kita melihat sebuah video untuk mengenal lebih dekat Manulife Indonesia. Oke, jadi kalau kita lihat di video company profile tadi, saya ambil Oke. salah satu poin penting, yaitu Manulife Indonesia saat ini memiliki RBC, yaitu Risk Based Capital di atas 1000%. Artinya, Bapak Ibu, ini adalah bagaimana caranya sebuah perusahaan asuransi bisa membayarkan klaim, kemampuan untuk membayarkan klaim, kalau semua nasabahnya melakukan klaim di saat yang bersamaan, gitu ya. Sementara standar dari OJK sendiri itu minimum di angka 120%. Jadi bisa dikatakan Manulife ini berada dalam kondisi yang sangat sehat gitu ya kalau kita bicara mengenai perusahaan keuangan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya akan ajak kita untuk melihat sebuah opening dari salah satu agensi director kita dari area Kalimantan sudah hadir bersama-sama dengan kita untuk memberikan kata sambutan sebelum kita masuk dalam acara kita pada hari ini. Oleh karena itu, waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Tanto Sutanto. Silakan Pak Tanto. Oke, suara saya jelas, Dewi? Jelas Pak? Jelas, Pak. Oke, semangat pagi Bapak Ibu, teman-teman Pagi. semua yang sudah hadir ya pada hari ini. Apa kabar semuanya? Ya, Baik. mudah-mudahan kondisi sehat ya Baik. semuanya ya, karena kita tahu kondisi pandemi masih berlangsung dan juga banyak terjadi ya bencana, banjir, kabut asap di mana-mana ya. Saya doakan semoga kita semua juga dalam kondisi sehat. Oke, Bapak Ibu, saya akan mulai ya, apa yang akan saya sampaikan, mungkin saya akan share sedikit ya, sharing dengan Bapak Ibu atau teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya izin share screen ya, Dewi ya. Oke, thank you. Sudah muncul, Dewi? Oke, thank you. Nah, Bapak Ibu, sebentar. Oke, Bapak Ibu, di layarnya Bapak Ibu muncul ya, ada tulisan ya why. Nah, ini bukan why kecil, ini adalah big why ya. Big why, apa yang dimaksud dengan screen yang saya share sekarang ini Bapak Ibu ya. Pertama-tama bisa kita katakan why-nya adalah mengapa Anda. Mengapa Bapak Ibu yang diundang pada pagi hari ini ya. Why yang kedua adalah mengapa di bisnis asuransi ya. Dan why yang ketiga adalah mengapa di Manulife ya. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini, pada pagi ini semua why-nya itu akan terjawab ya. Nanti saya dan rekan-rekan saya yang bertugas pada pagi hari ini akan menjelaskan kepada Anda why ya. Dan kemudian kita lihat yang kedua Bapak Ibu ya. Nah, di layar Anda pasti tidak asing ya dengan gambar yang ada ya. Pertama kita lihat ada KFC, ada Pizza Hut, ada Starbucks ya. Nah, untuk tetap bisa bertahan hidup ya, sekelas-kelasnya mereka ya kelas internasional, mereka aja harus melakukan satu perubahan, harus beradaptasi dengan kondisi. Bagaimana dengan kita ya? Saya yakin sekali ya bahwa Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini
masing-masing Bapak Ibu pasti punya kegiatan, pasti punya bisnis, pasti punya karir, ya. Namun Bapak Ibu, kondisi saat ini, ya, kalau kita mempunyai satu channel pendapatan tambahan yang mungkin bisa besar, why not? Kenapa tidak? Karena sekarang ini kita tahu justru pada kondisi pandemi seperti ini, justru pada kondisi resesi ekonomi seperti ini, kebutuhan dan biaya hidup itu makin besar. Jadi alangkah baiknya kalau kita mau juga mempunyai satu channel pendapatan yang bisa memberikan kita income yang lebih baik, ya. Nah, next, ya teman-teman, Bapak Ibu, ya rutinitas kita itu ibaratnya seperti kursi goyang, ya. Memang kita kadang merasa waktu kita sudah tidak cukup untuk melakukan aktivitas atau satu kegiatan lain, ya. Namun Bapak Ibu, ya kita tentunya tidak mau berjalan di tempat. Kita tentunya ingin kita dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, kita pastinya ingin semakin maju, ya. Baik secara ekonomi, ya, maupun secara taraf hidup keluarga kita. Saya yakin Bapak Ibu semuanya pasti setuju dengan hal ini. Nah, ini adalah why di bisnis asuransi, ya. Why di bisnis asuransi? Karena pertama Bapak Ibu, pangsa pasar di bisnis asuransi ini tidak akan pernah habis, ya. Tentu saja kalau kita bergerak di salah satu bidang usaha, tentunya kita ingin long term. Nah, kenapa saya katakan bisnis asuransi ini tidak akan pernah habis, ya? Bapak Ibu bisa melihat ya, ini saya ambil dari kontan.co.id ya. Di sini menyatakan bahwa pangsa pasar asuransi di Indonesia ini masih terbentang luas. Nah, kembali lagi, kenapa pangsa pasar asuransi ini tidak akan pernah habis? Karena Bapak Ibu, setiap tahun pasti ada kelahiran baru. Nah, ini adalah salah satu pangsa pasar kita. Kedua, setiap tahun pasti ada keluarga-keluarga baru, ya orang married, ya membentuk keluarga baru, dan itu juga adalah pangsa pasar yang baru, ya. Dan masih banyak yang lainnya, Bapak Ibu. Oke, next, mengapa di bisnis asuransi juga, Bapak Ibu, ya? Karena saat ini adalah saat yang tepat, Bapak Ibu. Ini adalah momentum yang luar biasa yang semestinya dimanfaatkan oleh semua orang, ya, termasuk Bapak Ibu yang kita undang untuk hadir pada pagi hari ini. Ya. Kenapa saya katakan ini adalah momentum? Kita tahu Bapak Ibu, pandemi belum berakhir, ya. Kondisi setiap hari peningkatan orang yang terinfeksi COVID ini masih sangat tinggi Bapak Ibu, ya. Namun mungkin saya juga termasuk orang yang sudah tidak begitu aware dengan kondisi peningkatan COVID. Karena apa? Kita sudah berjalan 1 tahun kurang lebih. Dan kita sudah terbiasa ya Bapak Ibu ya. Sudah terbiasa dengan berita-berita COVID. Padahal saat ini sebenarnya peningkatan orang yang terinfeksi COVID ini sangat tinggi. Jadi kita perlu waspada Bapak Ibu. Dan tentunya kenapa dikatakan momentum ini yang paling tepat? Karena kesadaran orang berasuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi kesehatan, saat inilah paling tinggi. Mereka khawatir terjangkit COVID, ya. Mereka khawatir kalau sampai meninggal karena COVID, ya. Bapak Ibu, kita tahu bahwa pengobatan COVID ini nilainya bukan kecil, ya. Rata-rata Bapak Ibu pasti tahu ya bahwa pengobatan COVID selama 2 minggu atau 14 hari biasanya memerlukan dana sampai ratusan juta rupiah. Dan inilah yang mendorong masyarakat kita lebih khawatir, lebih sadar asuransi. Ya, nah ini adalah momentum Bapak Ibu. Kemudian, mengapa di bisnis asuransi? Karena di bisnis asuransi Bapak Ibu bisa mendapatkan potensi income yang luar biasa. Ya, potensi income yang luar biasa. Kenapa? Ya, karena di bisnis asuransi ibaratnya Anda adalah mempunyai usaha sendiri. Ya, berbeda dengan Bapak Ibu kalau sebagai seorang karyawan. Fixed salary, take home pay 1 bulan sekian juta, sudah pasti sekian juta.
Namun Bapak Ibu, di bisnis asuransi, potensi income Anda tidak ada batas. Ya, berapapun yang Anda inginkan untuk dicapai pasti bisa. Ya, tentu saja harus bekerja keras. Ya, tentu saja Anda harus melakukan apa yang kita akan berikan training dan segala macam, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini adalah slide terakhir saya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa menggugah Bapak Ibu juga ya. Dikatakan bahwa jika seseorang menawarkan peluang yang luar biasa kepada kita, kepada Bapak Ibu, tapi kita tidak yakin ya, kita tidak yakin kita bisa melakukannya, nggak usah khawatir, nggak usah takut, katakan iya dulu Bapak Ibu, katakan iya dulu ya. Kemudian baru belajar bagaimana melakukannya ya. Karena apa? Setiap orang pasti mulai dari nol ya, mulai dari nol, mulai dari tidak bisa apa-apa. Karena apa? Kita semuanya pertama lahir belum bisa jalan dan segala macam. Jadi segala sesuatu itu bisa dipelajari Bapak Ibu. Nah, ini adalah quote dari Sir Richard Branson ya, yaitu beliau adalah seorang founder dari Virgin Group ya, Bapak Ibu, yang mana kita tahu Virgin Group ini adalah grup usaha yang sangat luar biasa. Sampai saat ini aja Virgin Group aja sudah mempunyai 400 perusahaan lebih. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, jika Bapak Ibu tidak yakin, tidak apa-apa, katakan ya dulu, ikuti dulu ya, kemudian Anda bisa belajar. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, yaitu yang pertama tadi adalah why-nya, kenapa Anda, kenapa Bapak Ibu yang diundang. Karena pengundang Bapak Ibu melihat bahwa Bapak Ibu adalah orang yang berpotensi, orang yang dianggap juga bisa sukses di bisnis asuransi. Dan tentunya dengan kendaraan yang tepat, yaitu apa? Manulife Indonesia. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan hari ini menjadi satu informasi yang Bapak Ibu bisa terima dengan baik ya. Ikuti kelas kita atau opportunity ini sampai selesai Bapak Ibu ya. Salam sehat, salam sukses buat kita semua. Thank you Dewi, thank you Harman. Oke, baik. Terima kasih Pak Tanto buat Thank you opening Dewi. speech-nya yang luar biasa sekali ya, Bapak Ibu. Thank you Dewi. Tadi saya kutip kata-kata terakhir dari Pak Tanto ya. If somebody gives you an opportunity, kalau ada orang yang memberikan peluang kepada kita, Bapak Ibu, jangan say no gitu ya. Say yes. Dan kalaupun kita nggak tahu, nanti kita bisa pelajari gitu ya Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan sharing mengenai opportunity apa nih yang ada di Manulife saat ini. Jadi di tengah-tengah saat pandemi seperti ini, di mana perusahaan banyak yang melakukan PHK, banyak yang terpaksa harus merumahkan karyawannya gitu ya. Di Manulife ini justru kita membuka peluang untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, tentunya tidak semua ya Bapak Ibu, karena untuk program Next ini sendiri itu ada profilnya yang sudah kita set. Tentunya Bapak Ibu yang diundang pada hari ini sudah sesuai dengan kriteria dari program Next gitu ya, sehingga Bapak Ibu diundang pada hari ini untuk mendengarkan gambaran mengenai business opportunity dari program Next. Nah, setelah ini Bapak Ibu, kita akan masuk dalam business talk gitu ya, talk show bersama dengan salah satu district manager dari Manulife Indonesia, dan nanti diikuti oleh penjelasan mengenai program Next. Bapak Ibu yang nanti ketika di tengah-tengah sesi ada pertanyaan, Bapak Ibu silahkan menulis pertanyaannya di kolom chat yang ada, dan nanti di akhir sesi setiap pertanyaan yang masuk dalam kolom chat ini akan kita bacakan dan akan kita jawab gitu ya, baik oleh narasumbernya maupun oleh tim dari manajemen yang akan menjelaskan mengenai program Next. Sebelum masuk, saya remind kembali untuk Bapak Ibu yang saat ini masih belum menggunakan nama sesuai dengan ID, Bapak Ibu silahkan bisa merename namanya sesuai dengan ID gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui Bapak Ibu yang hadir di sini ini nama-namanya sudah sesuai dengan nama-nama yang sudah diregistrasikan. Oke, untuk masuk ke sesi selanjutnya Bapak Ibu, saya sudah ditemani oleh rekan saya Harman.
Saya sapa dulu. Halo Pak Harman. Ya, halo pagi Bu Dewi. Oke, baik. Untuk sesi selanjutnya, talk show bersama narasumber kita, yaitu Ibu Yulia Veronica, District Manager dari Surabaya Trustee, akan dipandu oleh Pak Harman. Silahkan, Pak Harman. Oke, thank you waktunya Bu Dewi. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya sapa dulu narasumber kita Bu Yulia. Selamat pagi Bu Yulia. Selamat pagi Pak Harman. Ya, gimana kabarnya Bu? Luar biasa sekali. Baik, semuanya juga sehat-sehat semua ya Bapak Ibu sekalian. Ya, puji Tuhan Bu. Bu, mungkin di awal saya akan putar nih Bu video tentang bagaimana sih Ibu Yulia itu. Bapak Ibu, kita akan lihat video singkat mengenai perjalanan dari Ibu Yulia. Oke, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, tadi kita sudah saksikan video sekilas tentang trip-tripnya Bu Yulia yang luar biasa ini, Bu. Ya. Bu Yulia, bisa nih sharing ke kita ini, Bu, bagaimana sih background-nya seorang Yulia Veronica Tansil ini seperti apa, Bu, awalnya, Bu? Iya, jadi background saya sebelum join itu adalah saya karyawan ya, di sebuah perusahaan konsultan arsitek di Surabaya. Jabatan saya adalah kepala proyek untuk arsitek ya, seperti itu. Oke. Saya lanjut ya, Herman. Ya, silakan Bu, dilanjut Bu. Ya. Nah, teman-teman, saya itu nggak ada background sama sekali di bisnis asuransi. Jadi kemudian saya di arsitek, kemudian juga saya juga nggak pernah berpikir sekalipun masuk ke bisnis ini karena saya punya pengalaman yang kurang bagus ya dengan agen asuransi. Jadi di kepala saya agen asuransi itu adalah profesi yang nggak pernah saya lirik karena selama ini di pikiran saya ketemunya agen asuransi suka maksa soalnya. Nah terus juga beberapa kali saya melihat kurang apa ya, yang kebetulan ketemu sama saya ya teman-teman ya, jadi kurang menguasai produk lah, sedangkan saya ini kan di kerjaan saya nih, saya bagian ngurusi semua, untuk tender, untuk detail-detail ketentuan apa, jadi pada saat saya bertanya hal itu, saya merasa kok kebanyakan agent itu arahnya ke jualan, tapi belum menguasai ya, makanya membuat saya nggak pernah berpikir sedetik pun untuk di bisnis ini, seperti itu Arman. Oke. Terus bagaimana Bu akhirnya Bu Yulia bisa bergabung di bisnis asuransi ini Bu? Nah itu ceritanya kena kepepet ya toh. Jadi waktu itu saya punya anak yang kedua ya. Jadi anak pertama umur 2 tahun, yang kedua umur baru lahir waktu itu. Saya ini ngalami kita nggak ada yang jaga anak. Jadi karena saya ini kan di proyek ya, karena proyek kita itu bangunan umum, jadi bukan rumah. Kalau proyek bangunan umum otomatis saya itu bisa sampai malam karena kita ketemunya, saya ini sebagai prinsipalnya otomatis ada bagian sipil, electrical, mechanical, belum lagi ke landscape, belum ke owner, belum ke marketing. Jadi saya pulangnya memang malam. Nah, karena nggak ada yang jaga, saya akhirnya ada satu peristiwa yang bikin shock saya. Akhirnya saya memutuskan untuk saya
mengurus anak saya sendiri. Nah, pada saat itu keputusan salah satu yang orang-orang bilang gila ya, karena saya melepas kemudian pikiran saya adalah saya fokus ke anak, karena kalau karir masih bisa dicari, tapi kalau anak saya merasa waktunya nggak bisa berulang. Nah, pada saat saya resign, otomatis penghasilan di keluarga kami kan otomatis jadi tinggal dari suami saya aja kan. Nah, di satu titik saya juga butuh penghasilan. Yang kedua, saya butuh waktu untuk saya masih bisa take care anak saya, karena saya nggak ada pembantu. Ya. Nah, kemudian otomatis saya nyari. Sempat saya beberapa kali mau sempat gabung di properti. Ya. Pikiran saya kan sama-sama arsitek ya, tapi kan harus keliling, saya nggak bisa. Terus yang kedua, sempat MLM, tapi waktu itu kan harus stok barang. Jadi sedangkan nggak mungkin bagi saya untuk barang itu saya nggak mungkin. Nah, sampai akhirnya ada satu peristiwa suami saya ini masuk rumah sakit, Bapak Ibu. Nah, di situ ternyata suami saya di cover sama perusahaan tempat dia bekerja. Kebetulan pakai asuransi Manulife, tapi bukan itu alasan saya sebenarnya. Nah, tapi di satu titik itu klaimnya dibayar ya. Jadi titik itu saya ngelihat bahwa ternyata asuransi ini tidak seperti yang saya bayangkan. Ternyata asuransi ini berguna karena kondisi saya tidak ada penghasilan otomatis dari suami, kemudian kita harus keluar uang kan kalau rumah sakit. Nah, otomatis kan kalau ada yang bayar ya ini sangat membantu perekonomian keluarga kami. Nah, dari situ saya mulai berpikir, saya mulai cari asuransi. Nah, dari situ saya dulu kompel 4, waktu itu saya sempat akhirnya dari 4 asuransi saya ngelihat kebutuhan, jadi saya waktu itu saya tanya ya satu-satu, nanti akhirnya saya memutuskan mau ngambil di Manulife. Nah, sama agennya diberikan opsi. Kenapa Ibu nggak jadi agen aja? Waktu itu saya nggak berpikir apa-apa kok Bapak Ibu. Jadi benar-benar saya waktu itu trainingnya masih 5 hari. Kalau sekarang kan beda ya. Trainingnya waktu itu 5 hari jam 9 sampai jam 5. Jadi saya sampai kalau berpikir ulang, kok bisa ya saya mau ya? Saya juga nggak ngerti. Tapi ternyata keputusan saya di 2008 itu benar-benar mengubah seluruh keberadaan saya sampai karir saya semua itu semua berubah sejak join di bisnis ini. Kurang lebih seperti itulah, Arman. Iya, Bu. Itu di tahun berapa, Bu? Berarti bergabung menjadi seorang agent? 2008. 2008 ya, Bu. Betul. Tadi kalau ada yang bilang itu keputusan yang gila mungkin, Bu, tapi ternyata justru itu saat ini merasakan keputusan yang terbaik yang pernah dibuat ya, Bu ya. Betul. Jadi benar-benar keluarga enggak dukung ya. Jadi ibu saya juga enggak dukung. Kakak-kakak saya juga enggak dukung karena arsitek kok jadi agent gitu ya. Betul. Saya sendiri juga dulu awal-awal teman-teman pergumulan saya adalah di mindset saya sendiri. Cuman pada saat saya memutuskan, saya ngelihatnya satu, uang. Karena saya nggak punya modal, teman-teman. Nah, waktu itu saya cuma berpikir, waktu bukan fleksibel itu kita seenaknya bukan ya, tapi waktu itu saya ingat saya bilang ke diri saya sendiri. Jadi nomor satu waktu itu saya bilang ke diri saya sendiri, satu saya harus komitmen karena ini sama dengan bisnis pada umumnya, tapi modalnya sangat minim, hanya AAJI dan konsistennya sama, harus buka tokonya sama. Saya pelajari programnya, saya pelajari cara kerjanya, saya pelajari detail-detailnya sehingga saya nggak sampai salah ngomong ya. Dan saya ingat betul, saya ini nggak punya transport, Bapak Ibu. Jadi saya punyanya bemo, ya. Jadi jangan dibayangkan saya punya mobil, nggak punya. Jadi karena saya dulu kerja meskipun mentereng arsitek gitu ya, tapi kan tetap ikut orang ya. Jadi waktu itu kita nggak bisa nabung dan rumah juga saya masih tinggal di rumah ibu saya. Nah, jadi singkat kata saya nggak ada transport, saya nggak ada orang jaga. Tapi saya ingat waktu itu di awal-awal saya ingat waktu itu awal-awal ya saya fokus ke apa yang dikatakan oleh leader. Jadi saya ikuti. Nah, bulan pertama saya closing 1. Bulan kedua saya closing 4. Bulan ketiga saya closing 9. Dan itu waktu itu pertama kali saya dapat 6 kali lipat gaji saya di arsitek, Bapak Ibu.
Kemudian saya mikir, loh kok bisa? Padahal biasanya saya dapatnya akhir tahun kalau bonus proyek ya. Loh ini kok bisa? Sampai akhirnya saya putuskan saya tetap lanjut. Bulan keempat saya closing 6 dan sampai akhirnya saya terus bulan ke-9 untuk pertama kali saya dapat rumah. DP-nya tuh terus terang ya dari bisnis asuransi ini Bapak Ibu. Seperti itu. Wah, luar biasa ya Bu. Hanya dengan 9 bulan sudah bisa membeli rumah ya Bu, berkat bisnis asuransi. Ya, maksudnya benar-benar nggak gampang ya. Teman-teman, semua bisnis nggak gampang. Saya juga dulu door to door. Saya naik bemo, tapi saya cuma punya prinsip 1 hari harus ketemu orang. Saya ingat waktu itu anak saya titipin ke tetangga. Karena saya komit setiap hari harus sharing. Tugas saya itu sharing, bukan closing ya toh. Sharing ke 1 orang baru setiap hari. Itu saya komit ke diri saya sendiri. Karena saya berpikir ini bisnis saya sendiri. Jadi saya yang harus bertanggung jawab untuk buka toko. Kedua, produk. Saya ikut kelas-kelas ya. Jadi saya merasa ini benar-benar sesuatu yang baru. Saya butuh lebih banyak ikut karena saya harus banyak belajar. Karena waktu saya terbatas. Saya melihat kekurangannya saya kan banyak. Waktu saya terbatas, ada anak kecil, transport nggak ada. Kalau naik bemo itu kan jarak harusnya setengah jam, jadi akhirnya 1 jam karena nunggu ya. Kemudian saya memutuskan saya belajar. Jadi saya ingat jam 12 malam, setiap kali selesai menyusui anak saya yang kedua, saya pasti langsung buka materi, saya belajar. Saya buka internet, saya belajar, itu saya lakukan rutin. Karena saya kejar-kejaran waktu. Jadi waktu join itu saya ingat di tabungan saya tuh teman-teman tinggal 250.000. Jadi benar-benar saya harus, istilahnya saya mikir, saya harus habis-habisan dalam arti saya coba the best yang saya bisa. Istilahnya juga suami mendukung ya. Jadi ya ada support dari keluarga, itu yang membuat saya terus melakukan itu dan ya puji Tuhan closing pertama saya juga dari orang yang sebenarnya tidak kenal. Ya, memang sukses itu butuh perjuangan ya Bu ya. Nggak ada sukses yang bisa tiba-tiba muncul. Butuh proses juga. Betul sekali. Ya, Bu, kemudian bisa diceritakan nih Bu, apa sih pencapaian luar biasa yang pernah diraih ini Bu, sejak bergabung di Manulife? Kalau pencapaian ya saya banyak sekali ya Bu. Ya itu puji Tuhan lah. Cuman satu yang saya rasakan ya jelas nomor 1 income ya. Karena saya merasa benar-benar nggak pernah berpikir ternyata di bisnis ini itu benar-benar bisnis pribadi, bosnya ya kita sendiri. Tidak ada pembatasan. Kalau saya dulu di arsitek saya kerja sampai malam, saya ngelembur pun istilahnya kan ya juga saya terima gajinya ya itu gitu nah. Tapi kalau di sini saya ngelihat, bayangkan saya ini ibu rumah tangga ya toh. Saya sampai mikir dengan kerja yang istilahnya kerja yang hampir sama, tapi saya nggak sampai maksudnya meninggalkan anak ya. Saya bisa atur, saya intinya dengan berbagai macam challenge-nya sendiri ya. Tapi saya mendapatnya jauh lebih dari saya waktu ikut orang. Itu yang saya rasakan nomor 1. Yang nomor 2, jujur ya jalan-jalan ke luar negeri. Saya ini bukan dari keluarga kaya ya, Bapak Ibu. Jadi ibu saya itu janda 5 anak. Jadi saya juga kuliah itu kerja karena saya harus dapat beasiswa karena kalau enggak saya nggak bisa kuliah karena mama nggak punya uang. Jadi saya nggak pernah ke luar negeri, teman-teman. Jadi jujur salah satu perjalanan terjauh saya dari Manulife dan saya ngerasain waktu itu ke Amerika ya dan Kanada itu benar-benar menurut saya salah satu trip yang sangat berkesan di hidup saya karena kalau saya bayangin kalau saya kerja ikut orang terus saya rasanya kok nggak mungkin ya apalagi setahun bisa bawa anak-anak pergi itu rasanya kok nggak kepikir lah dulu benar-benar nggak kepikir kemudian punya bisa menyekolahkan 3 anak itu benar-benar kita dulu nggak kepikir saya ingat anak saya itu semua dulu naik bemo semua jadi benar-benar nggak kepikir kemudian juga malah saya yang arsitek ini kan saya ngerasanya kan nggak ada modal tapi ternyata justru Manulife yang modalin saya untuk bidang arsitek saya jadi saya bisa beli tanah saya desain kemudian saya kecil-kecil saya bangun kemudian saya pasarkan istilahnya itu adalah passionnya saya kan arsitek jadi saya merasa malah ini merubah semuanya ya jadi core bisnis saya malah di Manulife akhirnya seperti itu.
Iya, iya. Bu, kalau boleh tahu nih Bu, berapa Ya. sih income-nya sekarang Bu yang diraih Bu Yulia? Kisaran saja Bu. Kurang lebih di 80. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Ya, memang kalau ada waktu-waktu tertentu, jadi kita ini kan kayak omset kerjaan ya. Ya. Kadang naik turun, kadang bisa 100, tapi juga bisa 60. Jadi makanya saya bilang kurang lebih kalau dikira di kisar di rata-rata kita anggap angka 80 aja. Ya. 80 juta itu kalau kita lihat sekarang gaji CEO aja mungkin nggak sampai ini Bu, kalah sama seorang agen asuransi ya berarti ya Bu. Luar biasa sekali memang Bu di bisnis asuransi. Tuhan ini benar-benar ya nggak pernah mikir lah intinya. Betul. Saya ini bukan termasuk, maksudnya masih banyak orang-orang yang di bisnis ini yang punya income itu ratusan juta itu sangat banyak. Jadi ya. saya ini belum apa-apa Arman, sama sekali belum apa-apa. Ya. Oke, Bu, gimana sih Bu strateginya itu bisa sampai sukses seperti sekarang ini apa sih Bu? Strategi nomor satu ya, kalau nomor strategi ya kita satu kita harus tahu ya satu peluangnya apa, makanya kemudian yang kedua kita sama sih intinya kan semua bisnis itu tetap contoh ya marketing ya tetap 10 banding 1, jadi semua tetap sama, jadi kita harus buka toko, saya bilang buka toko ya. Nah misalnya kita punya toko pompa gitu ya, satu kita buka toko, kita tahu oh ini ada peluang misalnya sekarang banjir apa oke atau apa, pokoknya intinya kita lihat peluang. Kedua kita buka tokonya harus rajin supaya orang tahu ya, oh toko itu ternyata ada jenis A, B, C dan D ya. Manulife juga sama, produknya kan banyak. Jadi saya ngelihat produknya banyak, menurut saya itu jadi kelebihan karena kita bisa bergerak jadi konsultan. Karena menurut saya kan juga konsultan kan arsitek. Jadi saya ngelihat ini ada peluang karena kita seperti dokter kita bisa analisa, oh kamu pakainya untuk obat, untuk kepala sakit kepala pakai obat A, untuk yang misalnya dia kena sakit rada berat kasih B, vitaminnya pakai C. Nah saya sudah cocok sama vitaminnya, oh ya sudah vitamin C nggak usah pakai yang ini. Jadi saya melihat bisnis di Manulife ini provide kita untuk varian produk, jadi membantu kita untuk melengkapi kebutuhan nasabah. Jadi bisa konsultasi untuk melengkapi. Nah, otomatis salah satu strateginya kita harus menguasai produk. Itu nomor satu. Karena kalau nggak menguasai produk, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi ikut kelas. Itu saya waktu itu di 3 bulan pertama saya, itu full saya ikut kelas. Nah, saya lihat kalau di Next ini ya, di Manulife ini ada program Next, saya ngelihat ini profit banget. Karena di 1,5 bulan pertama, saya ngelihat ada intensif ya, pelatihan yang intensif Selasa Rabu Kamis. Menurut saya itu bagus sekali karena itu akan sangat memperlengkapi kita sebagai financial planner. Nah, yang kedua otomatis buka tokonya. Kita harus secara reguler harus komitmen ke diri sendiri. Misal kayak di tim saya ada 555. Jadi setiap minggu harus minim ada 5 orang. Karena kalau tidak ada bahan baku ketemu, mana bisa kita closing karena probabilitasnya tetap sama, 10 banding 1. Ketemu 10 baru closing 1. Nah, itu yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, ya banyak nempel ke leader strateginya ya. Karena di 3 bulan pertama kita benar-benar betul nggak ngerti apa-apa. Jadi leader ini sangat penting sekali untuk membantu kita diskusi bagaimana strateginya mencapai itu. Nah, kemudian apalagi ya kurang lebih untuk awal-awal seperti itu sih. Apalagi sekarang juga ada penjualan tanpa tatap muka ya. Saya lihat di Manulife sangat-sangat di-provide sih karena untuk kita bikin proposal, kita juga zaman saya dulu harus ke kantor bikin proposal, tapi sekarang semuanya kan via internet ada, kita bisa nyambung ke server, kita bisa bikin proposal, kita bisa submit berkas tanpa kita perlu ke kantor, kita bisa melakukan penjualan tanpa tatap muka. Menurut saya itu di-provide semua. Nasabah butuh data, kita bisa langsung buka login-nya. Klien bisa tahu, kita tahu. Menurut saya itu sangat membantu seperti itu. Berarti saat pandemi ini justru sangat membantu juga ya Bu untuk karena bisa non face to face begitu ya. Mengenai pencapaian bagaimana Bu di 2020 adanya pandemi ini Bu? Ya jujur ya,
meskipun pandemi ini ya semua ngerasain lah ya, semuanya berubah semua ya. Tapi puji Tuhannya waktu itu Maret pada saat kejadian mulai banyak semua ada bukan lockdown, PSBB kemudian lain sebagainya. Waktu itu saya cuma berpikir ini adalah bisnis saya. Jadi saya langsung evaluasi waktu itu. Saya analisa dan saya ngelihat peluangnya di mana. Dan justru saya merasa bisnis asuransi itu termasuk salah satu bisnis yang bertahan. Karena apa? COVID itu jadi kayak sarana promosi gratis kita. Karena sekarang semua orang ketemu, telepon, tanya kabar, semua tanya ya apa? Selalu topiknya pandemi. Nah, itu sebenarnya memudahkan kita untuk masuk. Nah, pada saat pandemi, semua struggling ya, orang-orang juga, kita kembali lagi ke basic. Karena kita ini kan financial planner, bukan menjual asuransi. Kita hanya sharing dan kita bergeraknya sebagai consultant. Maka kita bisa membantu nasabah lebih banyak. Ayo dirapikan lagi. Kamu punya produk apa? Banyak sekali orang-orang yang punya asuransi itu banyak, tapi ternyata belum sesuai tagihan. Masih malah pakai yang santunan harian. Itu ada. Jadi kita mereview ulang semua. Jangan terlalu banyak, dimaksimalkan aja. Kemudian kebutuhan proteksi income bagaimana? Karena kepala keluarga kan yang harus ada proteksi. Jadi memang case-nya itu malah saya ngelihat di 2020 kita case-nya banyak. Preminya memang mungkin tidak langsung boom gitu ya, ada, tapi cuman beberapa. Tapi lainnya itu quantity yang banyak. Tapi pada saat itu saya malah kaget karena 2020 omset saya malah naik 35% dibanding 2019. Dan pertumbuhan di tim saya, manpower dan lainnya malah lebih bertumbuh. Kemarin saya dikasih sekretaris saya ternyata 57% dibanding 2019. Jadi saya melihat ini peluangnya masih gede banget. Dan 2021 saya melihat peluang itu masih besar. Karena juga saya melihat Manulife ini perusahaan yang satu dia kuat ya, dan juga kan asal juga dari Kanada, sudah 100 tahun lebih, dari tahun 1887, kemudian masuk ke Manulife Indonesia Surabaya juga 1985 ya. Jadi secara company saya lihat kuat. Kemudian yang kedua dia provide. Dalam arti kayak dia peka dengan kebutuhan nasabah. Contoh, sekarang rumah sakit mulai penuh. Ternyata dia sediakan fasilitas isolasi mandiri. Menurut saya itu sangat membantu nasabah banget. Nah, saya pun juga nasabah kan. Jadi saya ngelihat oke ya, Manulife ini banyak sekali support kita. Produk-produk juga dia nggak murni unit link semua. Dia punya tradisional, dia punya full investment, dia punya yang unit link yang akuisisinya juga nggak ada. Jadi ada banyak. Kemudian juga bisa masuk di corporate. Jadi ada dana pengurang pajak, tax planning, syariah, macam-macam. Jadi saya ngelihat sebenarnya sudah di-provide semua sama Manulife. Tinggal kita sebagai pelaku bisnisnya, kita melihatnya peluangnya gimana. Kemudian yang kedua, kita juga tidak ada batasan tempat. Kalau dulu kita mau prospek orang Kalimantan, saya harus ketemu ya ke Kalimantan, nemeni dan lain sebagainya. Tapi di masa pandemi ini justru peluangnya banyak. Kita bisa penjualan tatap muka. Kemarin ada yang di Toli-Toli, ada yang di Tarakan, ada yang di Medan. Jadi maksudnya lintas pulau. Jadi saya melihat itu tidak terjadi di era normal yang dulu, tapi terjadi di era normal pandemi ini. Seperti itu. Ya, oke, luar biasa sekali ya Bu ya. Justru malah di era new normal ini semuanya malah meningkat ini, Ibu. 30% omset justru naik, dan kemudian untuk tim malah naik 57%. Luar biasa sekali sih. Puji Tuhan ya, karena saya bersyukur saya punya tim yang solid ya. Jadi ya, seperti itu. Ya, Bu, tentunya dengan pencapaian-pencapaian yang luar biasa yang diraih oleh Ibu Yulia, pasti nih Bu, banyak kompetitor-kompetitor yang melirik ini Bu, mencolek-colek Bu Yulia ini untuk mengajak bergabung ke company-nya mereka. Apa sih Bu yang membuat Bu Yulia ini tetap stay dan cinta kepada Manulife? Ya, sebenarnya itu normal ya, semua bisnis juga sama lah ya. Jadi toko A, toko B semua sama kok. Ini bisnis yang sama sebenarnya. Cuman saya punya pemikiran satu. Sebenarnya leader saya dulu pun itu juga pindah ke asuransi lain ya. Waktu itu 2010. Cuman saya punya prinsip satu. Semua bisnis ini kan hampir sama. Tinggal tokonya yang beda-beda. Nah,
Kalau saya berprinsip saya nggak mau ikut-ikutan orang karena bisnis itu kita. Jadi yang megang kendali penuh itu adalah kita, ya. Jadi saya ngelihat saya waktu sampai detik ini saya ngelihat bahwa Manulife itu saya partneran dengan Manulife. Saya bukan karyawan Manulife, tapi saya berpartner dengan Manulife. Jadi saya melihat orang yang saya jadi diorangkan gitu ya, orang yang saya jadikan partner itu saya ngelihat so far itu mereka fine, masukan-masukan saya juga ngelihat ada masukan-masukan kita kasih, mereka sangat welcome. Jadi saya ngelihat perusahaan ini saya nggak merasa apa ya, memang nggak sempurna, tapi saya merasa fine, saya cocok dengan Manulife, sehingga saya berpikiran kalau saya pindah lagi, saya nol lagi. Dan kemudian yang saya lihat adalah kakak saya sendiri itu butuh 2 tahun untuk akhirnya bisa join Manulife. Karena apa? Yang dia lihat itu mungkin karena banyak agent itu hit and run ya. Dia takut adiknya ini hit and run. Kakak saya itu ngambil polis di asuransi lain itu saya tahu 75 juta per tahun. Jadi waktu saya masuk itu, waktu saya baru join, saya langsung kan kering satu kan, saya sharing. Jadi nggak mau. Jadi itu waktu itu saya sedih ya. Aduh kok orang-orang yang terdekat ini kok nggak mau semua. Makanya saya akhirnya prospek orang di BEMO. Jadi canvassing saya akhirnya. Banyak canvassing ya. Jadi orang nggak kenal. Nah, tapi dari situ saya ngelihat akhirnya setelah tahun kedua saya di sini, kakak saya datang ke saya cuma tanya satu hal. Oh masih di asuransi? Oh iya kok. Masih di mana? Lah iyalah. Nah, akhirnya dia ngambil sekeluarga dan sampai detik ini termasuk polis-polis dari ponakannya, dari istri dan lain sebagainya juga ngambil di saya. Dari situ saya ngelihat bahwa ini asuransi itu bisnis trust. Jadi saya nggak bisa main untuk kepentingannya saya, meskipun itu nggak ada salah benar ya. Tapi saya memutuskan, saya ngelihat so far Manulife sangat provide dan termasuk salah satu yang lengkap. Jadi saya kurang apa lagi? Sistem kompensasi juga saya ngelihat agent istilahnya dapat bonus. Jadi selain biasanya kan cuma komisi ya. Tapi di Manulife ini ada bonus bulanan, ada bonus kuartalan yang menyebabkan saya 6 kali lipat gaji saya yang di arsitek waktu bulan ketiga itu. Saya ngelihat ini nggak ada di tempat lain. Termasuk juga klien saya bayar premi tahun berikutnya itu istilahnya renewal ya. Renewal itu juga kalau di Manulife selain terima komisi renewal tahun kedua, tapi juga kita bisa mendapatkan kesempatan mengeluarkan bonus renewal itu hingga 55%. Itu nggak ada di tempat lain. Jadi saya ngelihat di Manulife saya secara bisnis, kalau saya rajin buka toko, saya develop tim, kemudian saya kepingin buka toko. Jadi saya punya toko A, kemudian buka toko B, toko C. Saya ada 3 cabang di bawah saya. Saya ngelihat tuh ini kan ya sama aja. Ngapain saya harus istilahnya beralih? Karena saya ngelihat Manulife oke untuk benar-benar sebagai partner, saya sangat-sangat oke. Oke, Bu Yulia, untuk target tahun ini apa sih Bu yang ingin diraih Bu di 2021 ini? Ya, saya kalau betul berkenan ya, saya kepingin tahun ini saya harus setiap tahun itu selalu increase. Saya kepingin tahun ini saya mencapai jenjang sales director. Saya 40 tahun, tapi saya kepingin ke sales director karena saya ingin create ada lebih banyak orang sukses di tim saya. Saya kepingin mereka lebih cepat dari saya, dari seorang Yulia ya toh. Saya kepingin istilahnya ini bisnis yang terus bertumbuh karenanya. Saya juga tahu bahwa di Manulife itu adalah salah satu bisnis yang bisa diwariskan. Saya prepare anak saya juga, meskipun masih kecil ya, tapi saya punya bayangan bahwa bisnis ini masih bisa diteruskan. Jadi saya nggak perlu harus punya pabrik, harus ada ngurusi biaya operasional, harus ngurusi karyawan gitu ya, kemudian ngurusi stok barang di pabrik, produksi, saya nggak perlu itu. Tapi itu pun di Manulife bisa tetap diwariskan ke suksesor saya, atau saya menunjuk siapa. Nah, saya mempersiapkan itu karena saya kepingin nanti pada saat saya usia mapan, saya istilahnya samalah waktu usia mapan itu kita sudah istilahnya lebih cooling down, tapi saya prepare pada saat masa produktif saya ini. Itu sih goal saya tahun ini sales director. Ya. Oke Bu, semoga goalnya bisa tercapai dan bahkan melampaui di atas itu ya Bu. Amin. Ya. Yulia, mungkin Ibu bisa berikan tips-tips atau saran-saran ke calon-calon agent yang
mengikuti Zoom kita hari ini, Bu, yang mereka mungkin masih bimbang nih, Bu, untuk menentukan apakah bergabung dalam program Next Manulife atau bagaimana? Apa, Bu, yang bisa disampaikan? Baik, jadi teman-teman, saya cuma titip pesan satu, mungkin sama ya, saya juga waktu pertama kali ikut acara ini, acara semacam BOS seperti ini juga waktu itu tahun 2008, ada ketakutan dalam hati saya, bisakah? Karena saya tidak punya latar belakang. Kemudian bisakah? Karena saya juga bukan orang yang approachable ya, maksudnya suka approach ya. Jadi saya ini cenderung sebenarnya kalau di arsitek itu kan orang yang datang ke saya, tapi ini saya yang datang ke sana gitu ya. Terus bisakah saya ini masih ada anak? Bisakah saya ini waktu terbatas? Jadi ada banyak ketakutan di benak saya. Tapi saya ingat waktu itu pesan ibu saya, dia cuma pesan satu hal ke saya, dan itu saya ingat sampai detik ini. Waktu itu dia cuma bilang begini, apapun yang kamu kerjakan, kalau kamu itu mau, itu suatu saat, meskipun sekarang kamu nggak bisa, suatu saat itu kamu pasti bisa. Tapi kalau kamu ini bisa, tapi kamu dari awal nggak mau, maka sampai kapanpun, ya kamu nggak akan bisa. Karena dia ibu janda 5 anak. Jadi saya ingat, ya apa ya Ma, saya ini nggak punya mobil. Saya nggak punya sepeda motor. Dia cuma bilang, nggak ada mobil ya sepeda motor, nggak ada sepeda motor ya bemo. Nggak ada bemo ya jalan kaki. Intinya tidak ada yang tidak bisa kalau kamu mau. Itu saya pegang. Jadi akhirnya saya berpikir, oke, saya jalan aja. Kemudian yang kedua, saya merasa bahwa hidup itu semuanya adalah mengenai probability, mengenai kemungkinan-kemungkinan ya. Jadi ada kita itu bisa berhasil 50% atau kita bisa gagal ya. Semuanya pilihan kayak mata koin ya. Bisa A bisa B. Nah, tapi saya berpikir kalau saya tidak berani memulai, maka chance saya, probability saya itu jadi langsung 100%. Yaitu 100% gagal karena saya tidak memulai. Jadi saya cuma encourage teman-teman, it's okay. Kita tidak pernah ngerti. Saya juga tidak pernah ngerti. Tapi pada saat saya berani memulai, nothing tulus kok. Saya tidak bawa modal apa-apa. Kalau kita buka, misalnya kita mau buka toko gitu ya, saya harus keluarin modal. Misal 10 juta, misal 10 juta, otomatis saya kan keluar dulu. Jadi kalau ngomong itu ada ini ambang batas gitu ya, nol gitu ya. Saya kan di bawahnya karena saya minus 10, saya keluar modal. Saya kemudian bekerja keras supaya BEP kan, supaya jadi titik nol kan. Bekerja keras lagi supaya bisa laba. Nah, tapi di bisnis ini saya tidak perlu keluar 10 juta. Saya cuma keluar 225.000 untuk AJI. Itu pun kalau leader itu punya token AJI, saya free. Tapi yang kedua, saya bekerja seakan-akan saya keluar modal 10 juta. Sehingga pada saat saya yang hampir tanpa modal ini, saya bekerja sedemikian rupa seperti saya keluar modal, maka saya akan lebih cepat untuk laba. Di situ saya cuma encourage teman-teman, kita tidak keluar modal apa-apa, makin dulu. Yang kedua, kita jangan sampai ketinggalan, karena semua momentum itu sometimes peluang itu tidak terjadi beberapa kali. Nah, saya juga sama. Waktu itu saya cuma tanya sama yang rekrut saya ngajak ke Ibu Didi, saya harus bayar berapa? Karena pikiran saya kalau di properti saya harus bayar uang training 1 juta. Tapi waktu itu leader saya cuma bilang, tidak ada, tapi kamu harus menginvestasikan waktumu. Karena istilahnya ini adalah bisnis kepercayaan. So, nothing tulus, saya pikir saya tidak rugi apa-apa, saya juga tidak stok barang, saya tidak, intinya tidak nothing tulus. Jadi saya cuma bilang, oke, kalau gitu saya coba aja, saya ambil aja. Cuman teman-teman pada saat memulai mencoba, jangan pernah lupakan bahwa ini sama dengan bisnis pada umumnya. Jadi teman-teman harus meluangkan waktu 1 hari, komit ke diri sendiri, saya harus meluangkan waktu berapa jam. Karena kalau tidak begitu, toko tidak buka, maka itu tidak akan ada gunanya dan itu tidak akan gunakan. Jadi saran saya sama seperti yang tadi Pak Tanto bilang ya, yang dari kata-katanya siapa tadi, Richard Branson ya. Jadi kalau kamu masih bingung aja, maksudnya sampai juga masih galau gitu ya, say yes aja. Nanti tinggal dilihat. Karena itu yang saya alami waktu di awal-awal saya join. Saya say yes dan saya mengikuti sistem yang ada. Di Next juga ada pelatihan kan, saya lihat pelatihan yang ada, kemudian leader. Saya juga melihat Next ini peluangnya besar ya, karena dapat allowance ya, zaman saya nggak ada sama sekali ya. Tapi juga tidak mengurangi komisi dan bonusnya.
saya lihat why not. Seperti itu. Oke, thank you Bu Yulia atas pesan-pesannya luar biasa. Jadi kunci utamanya adalah yang pertama adalah mau, hanya itu aja ya Bu ya. Mau dan berani melangkah, berani mencoba. Oke, thank you Bu Yulia atas sharingnya yang luar biasa. Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi penjelasan mengenai program Next yang akan dibawakan oleh Ibu Dewi. Ya, Ibu Dewi, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Harman. Bapak Ibu, saya akan lanjutkan mengenai penjelasan detail mengenai program Next. Kalau tadi Bapak Ibu dengar apa yang disampaikan Bu Yulia, bahwa Bu Yulia ini juga termasuk salah satu leader yang memanfaatkan program Next untuk merekrut tim-timnya ya. Nah, yang akan saya sharingkan adalah detail mengenai perhitungan dari program Next-nya. Saya akan share screen dulu. Oke, di layarnya sudah kelihatan ya Pak Harman ya? Sudah. Ya. Di awal Bapak Ibu ketika memasuki tahun 2021, ini adalah berita dari salah satu koran nasional yang cukup terkenal ya di Indonesia. Dia memberitakan mengenai sektor yang potensial di tahun 2021. Jadi kalau kita lihat di sini, pandemi ini memang belum berakhir Bapak Ibu di tahun 2021, tapi good news-nya adalah masih tetap ada peluang-peluang baru yang bisa kita lihat di sini. Ada 5 peluang di sektor yang potensial gitu ya di tahun 2021. Peringkat nomor 1 adalah bisnis asuransi Bapak Ibu. Ternyata justru dengan adanya pandemi ini membuat orang menjadi melek akan asuransi. Sehingga ketika kebutuhan akan asuransi ini meningkat atau bertambah, artinya dibutuhkan juga tenaga-tenaga pemasar yang juga profesional atau juga yang handal untuk bisa tadi ya mengedukasi masyarakat Indonesia. Yang kedua, urutannya adalah pendidikan. Yang ketiga, e-commerce. Yang keempat, artificial intelligence atau yang kita kenal dengan AI. Dan yang kelima adalah pariwisata. Dinilai pariwisata juga akan membaik ya di tahun 2021 ini. Nah, bicara mengenai bisnis asuransi, Bapak Ibu, what's next? Next ini singkatan dari New Experience and Extraordinary Talent. Jadi sebuah program yang disediakan Manulife untuk merekrut talent-talent terbaik yang sudah berpengalaman untuk dibentuk menjadi agent dan leader profesionalnya Manulife dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Jadi kata kuncinya tadi ya Bapak Ibu, untuk dibentuk menjadi agent dan leader profesional dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Tujuannya ke arah sana. Kita lihat ini adalah fasilitas yang diberikan oleh Manulife di tengah pandemi seperti ini. Tadi Bu Yulia juga sempat mention ya bahwa Manulife kita juga memberikan perlindungan COVID untuk yang isolasi mandiri nih Bapak Ibu. Nah, jadi meskipun kita saat ini masih tetap berada dalam masa pandemi, semakin banyak orang yang positif gitu ya, tapi kita tidak perlu khawatir kalau kita sudah memiliki proteksi yang lengkap nih Bapak Ibu. Nah, ini salah satunya ya, Bapak Ibu bisa lihat fasilitas untuk isolasi mandiri. Nah, bicara mengenai bisnis asuransi, ini erat sekali kaitannya dengan bisnis kepercayaan, Bapak Ibu. Jadi ketika nasabah itu memilih join bersama dengan sebuah perusahaan asuransi, tentu harapannya adalah ketika sesuatu terjadi atau ketika musibah itu terjadi, maka perusahaan asuransi ini dapat membayarkan klaim. Ini adalah buktinya gitu ya, karena kita bicara ini bukan menjual produk yang kelihatan, tapi yang dijual adalah sebuah kepercayaan, yaitu dalam bentuk paper asset gitu ya Bapak Ibu. Nah inilah yang sebagai bukti yang diberikan oleh Manulife, bahwa Manulife di sini memberikan lebih dari sekedar janji. Di tahun lalu itu kita bayarkan total klaim 5,5 triliun, artinya per hari itu kita bayarkan 15 miliar, dan per jam itu kita bayarkan 626 juta. Artinya kurang lebih sejam kita berada di Zoom ini, saat ini Manulife sedang bayarkan 626 juta klaim nih Bapak Ibu. Dan juga tahun lalu kita bayarkan ada satu klaim tertinggi, yaitu ada sebuah nasabah loyalnya Manulife, itu meninggal ya Bapak Ibu, jadi dia memang punya beberapa polis, yang kalau kita total, kita bayarkan total kepada satu nasabah ini saja, itu totalnya adalah 4.045.523,41 US dollar. Ini kalau kita kalikan dengan kurang lebih sekarang let's say 14.000 gitu ya, rupiah per US dollarnya, berarti kurang lebih 58 miliar Manulife sudah bayarkan
untuk satu orang nasabah ini. Itu gambarannya ya Bapak Ibu, dan ini dibayarkan oleh Manulife dengan senang hati. Kenapa? Karena nasabahnya juga nasabah loyal Manulife Bapak Ibu. Nah, di tengah-tengah COVID yang ada, Bapak Ibu, ini khusus untuk klaim COVID saja ya Bapak Ibu, jadi di luar penyakit-penyakit lainnya. Per Januari, 7 Januari 2021 kemarin, kita sudah bayarkan total 101.374.705 rupiah. Dan per Februari, ini saya belum masukkan ke sini ya, itu kita sudah total bayarkan cuma selisih 1 bulan saja Bapak Ibu, itu kita sudah total bayarkan 144 miliar klaim terkait COVID. Jadi bayangkan Bapak Ibu, dalam waktu 1 bulan saja dari Januari ke Februari, itu peningkatan klaimnya sebesar 44 miliar, berarti kurang lebih 44% ya, peningkatan untuk pembayaran klaim. Nah, ini adalah gambaran bahwa Manulife yang tadi ya Bapak Ibu, mementingkan kepentingan nasabah ini lebih tinggi dibanding yang lainnya, sehingga memang Manulife di sini memberikan lebih dari sekedar menepati janji. Nah, ini adalah beragam solusi untuk kebutuhan keuangan. Jadi kalau Bapak Ibu nantinya memutuskan untuk join dengan Manulife, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena di sini Manulife punya produk yang sangat komprehensif. Jadi kita punya produk itu mulai dari produk unit link sampai dengan produk tradisional itu Manulife punya, mulai dari produk individu sampai produk untuk asuransi kumpulan atau perusahaan Manulife juga sediakan. Termasuk kalau Bapak Ibu pernah dengar nama MAMI, Manulife Asset Management Indonesia gitu ya. Di sana kan bisa berjualan reksadana. Kalau Bapak Ibu punya lisensi untuk bisa berjualan reksadana, Bapak Ibu pun bisa berjualan reksadana dari produk-produk MAMI yang ada. Nah, tadi kalau saya bicara mengenai produk tradisional, Bapak Ibu, tradisional ini kan kita bicara cover proteksi mulai dari penyakit kritis, kesehatan, maupun proteksi jiwa murni. Nah, kalau kita bicara unit link, ini berarti kan ada porsi investasi di dalamnya. Nah, untuk produk unit link sendiri, itu kita cover mulai dari produk dengan proteksi 15.000 per hari, sampai dengan produk untuk kalangan high net dengan minimal premi 120 juta per tahun, ini Manulife punya. Jadi artinya mulai dari menengah ke bawah sampai menengah ke atas gitu ya. Ini kita punya semua produk khusus untuk nasabah-nasabah ini Bapak Ibu. Dan juga di antara produk unit link dan tradisional tadi, kita juga ada nih produk hybrid yang fokus khusus untuk dana pendidikan dan dana pensiun. Mungkin kalau Bapak Ibu ketemu dengan produk-produk lain, itu satu produk bisa dipakai untuk berbagai kebutuhan. Sementara kebutuhan kita ini kan beda-beda ya. Jadi kalau di Manulife, ini setiap kebutuhan nasabah, kita punya solusi produk khusus untuk setiap kebutuhannya, gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu masuk, bisa pelajari lebih detail lagi nih mengenai produk-produknya. Ini saya kasih gambaran secara umum saja ya untuk produk-produknya. Nah, ini adalah next ambassador kita, Ibu Dian Marta Pramesya, Business Director dari GE Mulia Putri. Join di Desember 2018 dan berhasil promosi dalam 10 bulan pertama. Nah, untuk itu saya ajak kita lihat sebuah video mengenai profil dari Ibu Dian Marta. Silahkan. Dian Marta Pramesya Brata Dirja, dan saya beruntung karena Manulife memiliki program Next. Karena saya dapat mewujudkan impian saya, memperoleh kebebasan waktu dan finansial bersama Manulife. Oke,
kalau tadi kita sudah lihat sebuah video dari Ibu Dian Marta, beliau background-nya ini seorang pebisnis ya Bapak Ibu. Jadi seorang pebisnis yang sudah punya berbagai macam bisnis, mulai dari bisnis kuliner, mulai dari bisnis hotel, mulai bisnis restoran gitu ya, sampai dengan bisnis gym. Tapi ternyata dia melihat peluang bisnis yang ada di Manulife saat ini masih sangat punya peluang yang sangat besar gitu ya. Nah, terbukti dari di tahun 2019 beliau berhasil meraih ini gelar tertinggi yang diakui oleh seluruh dunia, yaitu gelar MDRT, dan dia meraih di tahun 2019 itu TOT, top of the table. Artinya targetnya adalah 6 kali dari seorang MDRT atau Million Dollar Round Table. Dan di tahun lalu 2020 itu beliau berhasil meraih COT atau Court of the Table gitu ya. Jadi kalau kita lihat ternyata di bisnis ini meskipun kita tidak punya background asuransi sekalipun, tapi kalau kita mau belajar ternyata bisnis ini bisa dipelajari loh Bapak Ibu. Nah, untuk itu hadir program Next. Dalam program Next ini, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena ini adalah program pertama di industri, program financing yang memberikan financing sampai dengan 48 bulan, gitu ya. Dan juga nantinya Bapak Ibu akan dilengkapi dengan comprehensive development dan juga supporting sistemnya. Jadi kalau kita bicara ketika Bapak Ibu masuk tahun pertama level FA, capai target setahun dan promo, tahun kedua Bapak Ibu bisa melanjutkan di level unit manager next. Tahun ketiga capai target setahun unit manager, promote lagi ke level branch manager, Bapak Ibu bisa melanjutkan lagi program next di level branch manager sampai dengan tahun keempat di level district manager. Jadi ini adalah gambarannya Bapak Ibu jenjang karir yang Bapak Ibu bisa ikutin ketika Bapak Ibu masuk dalam program Next gitu ya. Nah, ini adalah comprehensive development programnya dikenal dengan kelas 90 Days Next. Di sini Bapak Ibu akan diperlengkapi dengan 18 modul program, yaitu 8 sesi sales skill, 7 topik insurance, mulai dari basic insurance, basic investment, education plan, health plan, pension plan, legacy program, sampai dengan syariah. Dan juga ada 3 topik soft skill, mulai dari grooming and personal branding, social media, sampai dengan insurance sales idea. Ini untuk melengkapi bagi Bapak Ibu yang belum punya background insurance sekalipun, Bapak Ibu bisa mempelajari, sekali lagi saya katakan ya, bisnis ini bisa dipelajari dan sangat mungkin untuk kita praktekkan. Nah, ini adalah gambaran kelasnya Bapak Ibu kalau kita sebelum pandemi. Saat ini sekarang karena pandemi kita lakukan kelasnya via Zoom seperti ini Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu dari berbagai kota pun bisa mengikutinya gitu ya. Seperti tadi Bu Yulia itu kita datangkan dari Surabaya langsung tuh Bapak Ibu untuk sharing kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu yang hadir di sini pun saya yakin datangnya dari tidak hanya dari Jakarta gitu ya, tapi juga dari berbagai kota lainnya. Nah, ini adalah activity selama 12 bulannya. Gambarannya Bapak Ibu, selama 1,5 bulan pertama kita fokus ya, itu ada 18 modul yang wajib diselesaikan. Kelasnya itu setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Jam 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 11.30. Jadi cukup 1,5 jam selama 1,5 bulan pertama, Bapak Ibu wajib menyelesaikan 18 modul ini. Setelah itu, setelah menyelesaikan 18 modul tadi, di bulan kedua sampai dengan 12, itu Bapak Ibu cukup hadir untuk sesi workshop-nya 1 kali seminggu saja. Yaitu boleh pilih setiap hari Selasa, atau Rabu, atau Kamis. Jadi cukup 1 kali seminggu ya. Nah, semua program Next ini nantinya akan mengimplementasikan step program. Ini program yang akan membantu kita untuk aktif, sehingga kita bisa punya produktivitas yang lebih tinggi. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke dalam profil seperti apa sih yang dicari untuk program Next ini. Ini profil dasarnya saja Bapak Ibu. Dari sisi usia minimal 23-40 tahun, pengalaman kerja minimum 1 tahun, pendidikan minimum diploma, dan pastinya punya good communication skill dan juga good potential market. Nanti setelah Bapak Ibu memenuhi semua profil dari kandidat ini, akan ada sesi-sesi selanjutnya yaitu sesi berupa interview, baik dengan leader rekrut Bapak Ibu maupun dengan manajemen gitu ya, dari agensi business development maupun dari rekrutmen spesialisnya. Nah, bagaimana dengan target dan allowance-nya? Ini saya kasih gambaran ya Bapak Ibu, targetnya simple.
Kita punya level itu untuk level FA sendiri ada 3, yaitu mulai dari FA standar, premium, sampai dengan premium plus. Start dari FA standar, targetnya Bapak Ibu adalah 18 juta premi setiap bulan. Targetnya ya. Nah, 18 juta premi ini Bapak Ibu bisa capai baik dengan premi tahunan, artinya nasabah langsung bayar 18 juta dalam setahun gitu ya, atau Bapak Ibu bisa capai dengan premi bulanan, yaitu 1,5 juta per bulan. Kalau kita kali 12 kan berarti artinya 18 juta juga ya sama Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu bisa capai target seperti ini setiap bulannya, maka selain komisi dan bonus, Bapak Ibu masih berhak dapat lagi yang namanya allowance di level FA standar sebesar 3 juta per bulan. Nah, bagi Bapak Ibu yang suka challenge, kita masih punya target yang lebih tinggi, yaitu di angka 36 juta per bulan. Kalau Bapak Ibu bisa capai target 36 juta setiap bulannya, maka Bapak Ibu bisa dapat lagi allowance yang lebih tinggi, yaitu 6 juta per bulan. 36 juta premi ini Bapak Ibu bisa dengan premi tahunan langsung, nasabah bayar setahun, atau premi bulanan, artinya dengan premi 3 juta per bulan. Boleh 1 atau lebih nasabah ya Bapak Ibu. Jadi misalnya ada nasabah yang bayar 1 juta per bulan, tapi ada 3 orang nasabah. Artinya di total 3 juta per bulan, Bapak Ibu bisa capai target juga. Gambarannya seperti itu ya. Atau Bapak Ibu yang lebih suka challenge yang lebih tinggi, kita juga masih punya FA Premium Plus dengan target 54 juta per bulan. Bisa dengan premi tahunan langsung 54 juta, atau premi bayar bulanan berarti 4,5 juta per bulan. Kalau Bapak Ibu bisa capai target seperti ini setiap bulannya, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan allowance sebesar 9 juta per bulan. Nah, ini adalah gambaran untuk target dan juga allowance yang bisa Bapak Ibu dapatkan melalui program Next. Jadi kalau saya simpulkan di sini, ada 4 indikator atau ada 4 target yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama adalah EPI, ini kita bicara premi yang disetahunkan. Yang kedua adalah FYP, ini bicara adalah premi masuk, artinya kalau nasabah bayar bulanan pun, kita harus pastikan bahwa nasabahnya setiap bulan ini membayar ya. Nah, untuk EPI dan FYP, ini wajib capai targetnya 100%, sesuai angka yang ada di tabel tadi ya. Yang ketiga, untuk absensi, kelas 90 Days Next-nya, itu kita set di minimum 80%. Dan yang keempat, untuk persistensi, untuk menjaga kualitas bisnis Bapak Ibu, itu kita set di minimum 85%. Keempat target ini sifatnya done ya Bapak Ibu. Jadi empat-empatnya ini harus dicapai. Bukan salah satunya yang dicapai, tapi keempat-empatnya harus tercapai semuanya. Nah, kalau tadi kita bicara mengenai allowance tambahan dari program Next, di Manulife sendiri, ini adalah variable income yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Saya kasih gambaran, dari setiap polis yang masuk, itu biasanya di tahun pertama, Bapak Ibu akan dapatkan yang namanya komisi. Komisi ini porsinya paling besar, tergantung dari produk yang Bapak Ibu jual. Ada produk yang komisinya 20%, ada juga produk yang komisinya 30%. Tergantung dari produk ya, range-nya kurang lebih 10-30%. Nah, selain komisi yang Bapak Ibu dapatkan di tahun pertama, Bapak Ibu masih dapatkan lagi bonus-bonus lainnya. Yang warna merah ini adalah bonus bulanan. Jadi bonus bulanannya saja ada 2 nih Bapak Ibu. Namanya bonus produksi bulanan. Biru ini adalah bonus kuartalan, artinya dapatnya setiap kuartal nih Bapak Ibu. Dan yang warna hijau adalah bonus referral. Artinya kalau Bapak Ibu join dan merefer lagi temennya, ini masih dapat lagi nih bonus referral gitu ya. Bisa sampai 25% untuk bonus referral seorang FA ke FA lainnya. Ditambah, karena Bapak Ibu masuk dalam program Next, ini ada dapat tambahan lagi berupa monthly allowance yang tadi. 3 juta, atau 6 juta, atau 9 juta. Tergantung Bapak Ibu masuk di level FA yang mana. Tidak berhenti di situ, uniknya bisnis asuransi, ini kita bisa dapat komisi, itu tidak hanya tahun pertama, tapi tahun kedua, ketiga, sampai kelima, atau bahkan ada produk yang kita bisa dapatkan komisinya seumur hidup, selama nasabah itu bayar. Gitu ya. Ini yang kita sebut dengan renewal commission. Nah, dari renewal commission ini, uniknya hanya ada di Manulife nih Bapak Ibu ya. Dari renewal commission ini, Bapak Ibu masih dapatkan lagi bonus bulanan. Dari setiap komisi renewal yang Bapak Ibu dapatkan,
itu Bapak Ibu bisa dapatkan lagi bonus dari renewal komisi tadi. Besarnya ini bisa sampai dengan 55%, sama seperti bonus produksi bulanan, gitu ya. Nah, kalau kita bicara ke angka, semua komisi dan bonus-bonus ini, ambil komisi paling tinggi nih Bapak Ibu contohnya ya. Kalau kita bicara komisi 30%. Bapak Ibu masih dapat lagi selain komisi, tadi kan saya bilang ada bonus bulanan, namanya bonus produksi bulanan. Besarnya berapa? Besarnya adalah 55% dari 30%. Selain itu, masih dapat lagi bonus kuartalan, yang besarnya 22% dari 30%, dan juga bonus aktif. Bonus aktif ini kalau kita 3 bulan berturut-turut aktif jualan ya, artinya kita konsisten nih berjualan. Maka masih dapat lagi 25% dari 55%. Kalau kita kalikan, hasilnya adalah 13,75%. Ketika bonus ini kita total, maka kita dapatkan totalnya 90,75%. Jadi kalau kita bicara komisi 30%, ditambah bonusnya 90,75% dari 30%, maka totalnya adalah 57,225%. Simpelnya saya selalu bilang seperti ini. Kalau saya bisa closing premi 100 juta nih, simpelnya Bapak Ibu, saya bisa dapat komisi bonusnya itu sampai dengan 57.225.000. Itu gambaran simpelnya ya. Nah, bagaimana kalau di program Next? Program Next, tadi kan ada FA standar, premium, sampai premium plus ya. Saya ambil contoh yang premium deh Bapak Ibu. Untuk FA premium dengan targetnya 36 juta, saya closing nih 36 juta Bapak Ibu. Saya udah dapat komisi 30% berarti 10,8 juta. Tambah bonus bulanan, tadi besarnya berapa? 55%. Dari 10,8, berarti saya dapat 5,94. Tambah bonus kuartalannya 2,38, tambah bonus aktifnya 1,48. Total bonus yang saya dapat itu bisa sampai 9,8 juta. Ditambah dengan komisi saya 10,8 juta, di total-total saya dapat komisi bonus 20,6 juta. Tidak berhenti di situ, karena saya masih dapat lagi tambahan allowance 6 juta. Jadi total yang saya bisa dapatkan adalah 26,6 juta rupiah. Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini, di saat banyak di antara kita atau saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang saat ini mungkin sudah kehilangan pekerjaannya, ini ada peluang bisnis yang diberikan oleh Manulife bisa memberikan kita income sampai dengan 26,6 juta kalau kita bisa closing premi 36 juta. Ini kan berarti sudah hampir sama dengan omsetnya. Ada nggak modal yang kita keluarin di sini? Nggak ada Bapak Ibu. Nggak ada modal yang kita keluarin, paling untuk ujian lisensi AAJI, yaitu 285.000 kalau nggak salah gitu ya. Hanya bermodalkan itu saja, kita sudah bisa berbisnis bersama dengan Manulife, dan kita sudah bisa mendapatkan income, kalau kita closing tadi, 36 juta kita bicara, kita mendapatkan income 26,6 juta. Dan ini program Next, sudah terbukti tadi dari Ibu Dian Marta yang tidak punya background berjualan asuransi, Ibu Yulia yang background-nya dari seorang arsitek gitu ya. Dan banyak kalau Bapak Ibu join di Manulife, banyak orang yang akhirnya bisa sukses bersama Manulife, itu background-nya belum pernah tahu mengenai asuransi Bapak Ibu. Tapi punya kemauan dan usaha Bapak Ibu. Tentunya semua ini tergantung dari sebesar apa usaha kita ya. Tidak ada kita mengharapkan hasil yang baik, tapi kita tidak berusaha. Maka itu sama aja kita mimpi di siang bolong ya Bapak Ibu. Tapi tentunya ini disertai dengan usaha dan juga kerja keras untuk kita bisa mendapatkan income seperti ini. Nah ini gambarannya Bapak Ibu. Kalaupun Bapak Ibu baru bisa closing premi bulanan, nggak usah khawatir. Karena di awal mungkin Bapak Ibu dapetin komisinya masih 900.000, 1,8, karena kan bulanan Bapak Ibu dibayarnya, gitu ya. Tapi saya ajak kita lihat di bulan ke-12 ternyata dari komisi saja kita sudah bisa dapat di angka 10,8 juta. Di bulan ke-24 angkanya sudah menjadi 18 juta, gitu ya. Nah, tapi di sini nggak usah khawatir karena Manulife menggaransi income Bapak Ibu. Dibayarnya adalah 6 jutanya tadi. Meskipun kita baru punya komisi let's say 900.000, 1,8 gitu ya, tapi kita udah dapat 6 jutanya. Meskipun kita closing dengan 3 juta per bulan. Nah, inilah yang membuat Manulife itu tidak hanya memberikan tadi ya Bapak Ibu, tidak hanya memberikan sekedar janji, tapi di sini Manulife membantu Bapak Ibu untuk berkembang dari awal. Jadi meskipun 3 juta kita bicara
komisi Bapak Ibu tuh baru 900.000 gitu ya. Omset yang Bapak Ibu bawa baru 3 juta, tapi yang dibayar Manulife berapa? 6 juta, artinya 2 kali lipat dibanding omset yang Bapak Ibu bawa. Ini kan berarti Manulife dari awal memberikan investasi kepada Bapak Ibu, karena Manulife percaya. Sekali lagi, bisnis asuransi ini bisnis kepercayaan. Jadi ada kepercayaan antara kedua belah pihak, baik Bapak Ibu sebagai partner bisnisnya Manulife maupun Manulife sebagai company, gitu ya. Nah, ini gambarannya nih Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu yang hari ini akhirnya mengambil keputusan untuk join bersama dengan Manulife, ini langkah-langkahnya atau step-stepnya, yaitu yang pertama, setelah ini, tanyakan kepada leader yang sudah mengajak Bapak Ibu ke sini, manajer yang sudah mengajak Bapak Ibu hadir pada Business Opportunity hari ini, mengenai kelengkapan dokumen apa saja yang harus Bapak Ibu persiapkan. Setelah itu, sesi selanjutnya atau step selanjutnya adalah untuk sesi interview dengan leader perekrut dan juga dengan manajemen. Setelah lulus dari interview, nanti Bapak Ibu hanya perlu ikut registrasi dan ujian lisensi untuk AACI agar Bapak Ibu bisa berjualan tentunya ya. Dan juga nanti disiapkan ada onboarding training, itu cukup 2 hari. Jadi 1 onboarding training untuk yang bisnis regulernya, dan hari kedua onboarding training untuk program next-nya. Setelah Bapak Ibu melengkapi semuanya, maka Bapak Ibu akan diaktifkan kode agentnya. Artinya Bapak Ibu sudah bisa langsung berjualan dan sudah bisa langsung mendapatkan income bersama dengan Manulife. Nah, ini kurang lebih gambaran kelengkapan dokumen apa saja yang harus dipersiapkan. Ada tambahan dokumen untuk program next, yaitu berupa CV, ijazah, minimum diploma ya, Bapak Ibu D1 pun boleh, pop screen. Kalau melalui Mirekrut ini sekarang tidak perlu lagi pop screen karena nanti ini kita akan berganti ke Limbra CC, dan juga ada form interview nanti setelah interview tentunya ya. Kalau Bapak Ibu saat ini sedang bekerja, maka wajib melampirkan surat resign, dan khusus untuk level leader perlu melampirkan struktur tim dan juga slip income-nya. Nah, itu gambaran untuk kelengkapan dokumennya ya Bapak Ibu, apa-apa saja yang harus dilengkapi. Akhir kata dari saya, Bapak Ibu, sebelum mengakhiri presentasi saya pada siang hari ini, are you the next one? Nah, ini mungkin untuk mengakhiri presentasi saya pada siang hari ini, Bapak Ibu, tapi sebelum saya tutup, mungkin dari Bapak Ibu yang hadir ada 1 atau 2 pertanyaan yang mau ditanyakan kepada Bu Yulia terkait program Next-nya sendiri. Saya persilahkan Bapak Ibu. Saya lihat dulu ya di Zoom, apakah ada pertanyaan? Oke, ada 1 pertanyaan sudah ada dari Pak Iwan Jakarta. Untuk program Next, allowance-nya keluar setiap bulan jika capai target. Jika tidak capai target, apakah hangus gitu ya pertanyaannya? Oke, Bapak Ibu saya jawab untuk pertanyaan Pak Iwan dari Jakarta. Thank you Pak Iwan untuk pertanyaannya. Mungkin ini juga menjadi pertanyaan Bapak Ibu yang hadir di sini. Jadi betul sekali kalau Bapak Ibu capai target, maka allowance-nya akan dibayarkan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mencapai target, pastikan agar Bapak Ibu tetap berproduksi minimal 1 case. 1 case-nya ini Manulife nggak lihat preminya berapapun ya Bapak Ibu, misalnya premi 500.000 per bulan. Nah, ini minimal standar yang ditetapkan oleh tim Next. Jadi kalau tim Next ini kan berarti 1 step atau 1 langkah lebih tinggi gitu ya, dibanding kita bicara mengenai agent biasa. Artinya di sini juga kita tetapkan habit, minimum Bapak Ibu harus ada 1 case tiap bulannya. Berapapun preminya Manulife tidak lihat. Kalau seperti ini, maka allowance-nya Bapak Ibu itu masih bisa di catch up atau dikejar di bulan berikutnya. Jadi misalnya kalau di bulan kedua Bapak Ibu tidak capai target, tapi Bapak Ibu ada premi 500.000 per bulan, lalu di bulan ketiganya Bapak Ibu bisa mencapai target yang bulan kedua tadi dan juga bulan ketiga, maka dua tadi kita akan bayarkan bersama dengan allowance bulan ketiga. Jadi tetap didapatkan semuanya ya Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu mengikuti standar-standar yang sudah ditetapkan oleh tim Next yang ada. Gitu. Nah mungkin itu jawaban dari pertanyaan Pak Iwan. Cukup menjawab ya Pak Iwan ya. Oke. Saya coba lihat lagi. Sepertinya belum ada pertanyaan lagi ya. Ada 1 terakhir dari Pak Karman. Allowance dibayar per bulan atau bagaimana? Oke, jadi sistem allowance-nya Pak, kita akan bayarkan kita akan compare terlebih dahulu.
dari komisi dan bonus yang Bapak terima, artinya variable income tadi, dengan allowance-nya ini mana yang lebih besar? Yang lebih besar akan dibayarkan terlebih dahulu, yang lebih kecil kita bayarkan tetap Pak, tapi sistemnya per 3 bulan. Jadi kalau kita bicara misalnya ya Pak, tadi Bapak closing 18 juta tahunan, berarti kan dapat komisi saja itu kurang lebih 30% dari 18 juta, berarti 5,4 juta. Plus bonus-bonusnya itu Bapak bisa dapat sampai 8 atau bahkan 9 juta. Kalau di-compare dengan allowance 3 juta, tentunya lebih besar yang 8 juta tadi ya Pak. 8 jutanya Bapak akan terima dulu di bulan berikutnya. 3 juta yang lebih kecil, ini Bapak akan terima per 3 bulan, di akhir bulan ketiga, 6, 9, dan 12. Tapi kalau misalnya Bapak closing-nya 1,5 juta per bulan, kan komisinya masih lebih kecil ya Pak, 450.000. Atau yang tadi 3 juta per bulan, komisinya kan 900.000 ya, Manulife akan bayarkan 6 jutanya terlebih dahulu. 900.000-nya ini akan ditabung dulu oleh Manulife, dibayarkan per 3 bulan. Jadi di akhir bulan ketiga, 6, 9, dan 12. Untuk Pak Karman tadi ya, oke, Pak Karman sudah cukup menjawab untuk pertanyaan Pak Karman. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu, kita juga sudah lewat sekali ya dari waktu yang sudah ditentukan di awal. Mungkin karena antusiasme dari Bapak Ibu ini cukup tinggi ya. Jadi tadi Bu Yulia juga sharingnya sangat bersemangat sekali. Saya harap banyak sekali poin-poin yang bisa kita ambil dari apa yang sudah di-sharingkan Bu Yulia tadi gitu ya Bapak Ibu. Satu hal yang saya masih ingat sampai sekarang pesan Bu Yulia yang terakhir tadi ya. Jadi kita kalau diberikan kesempatan, diberikan peluang Bapak Ibu, kalau kita mau coba, artinya kita sudah punya tingkat keberhasilan itu 50% dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mau mencoba sama sekali. Tapi kalau kita tidak mau mencoba, artinya kita sudah pasti gagal 100%. Tapi kalau kita sudah mau mencoba, kita 50-50 nih. Bisa gagal, bisa berhasil gitu ya. Nah, gagal dan berhasil ini ditentukan dari mana? Ditentukan dari seberapa effort yang kita keluarkan, seberapa usaha kita untuk kita mau sukses di bisnis ini. Nah, mungkin itu saja dari saya. Bapak Ibu, thank you untuk Bapak Ibu yang sudah menginvestasikan waktunya di siang hari ini. Kita ketemu lagi di waktu-waktu selanjutnya. Mungkin saya akan ketemu Bapak Ibu yang ada di sini di kelas 90 days nantinya ya. Kalau Bapak Ibu akhirnya sudah memutuskan untuk join bersama dengan Manulife. Thank you Bapak Ibu semuanya yang sudah menginvestasikan waktunya pada siang hari ini. Setelah ini saya akan dibantu oleh Pak Harman, akan di-share link komitmen. Bapak Ibu bisa masuk ke link tersebut dan mengisi link komitmennya agar nanti bisa kita pandu untuk step-step apa selanjutnya yang perlu Bapak Ibu ikutin. Akhir kata dari saya, Bapak Ibu, meskipun pandemi ini belum berlalu, tetap stay safe, stay produktif, dan juga stay health untuk Bapak Ibu dimanapun berada. Akhir kata dari saya, salam sukses untuk Bapak Ibu semuanya dan sampai ketemu lagi di waktu selanjutnya. Thank you Bapak Ibu semuanya. Welcome to my paradise. Come and take a look out through my eyes, and you decide what people like this way. People thieving, fighting, telling lies. They criticize and hate each other. Nature's colors all have changed somehow. The seas are brown, the skies are taking gray. All of these things make me feel so down and think about finding my own place. A place where we can dance and bring, a place where we can share some wings.